Yang mualafin aku tuh saksinya tuh waktu itu yang mimpin ketua Said Akil, Masya terus Allah. habis itu Pak Ustadz Gus Miftah itu jadi Masya saksinya. Allah. Cuman aku dari awal udah dikasih tahu, apa namanya tuh apa tuh siap jadi mualaf apa segala macam, ujian itu akan lebih berat daripada muslim yang dari lahir. Kenapa mau? Udah Kayak tahu gitu. di depan, udah dikasih tahu, ini akan lebih berat loh ujiannya. Karena pandangan aku setiap kita mau di agama manapun kita pasti dapat ujian. Kalau nggak mau dapat ujian ya udah meninggal aja. Jadi aku juga disaranin kayak kalau misalnya kembali lagi ke agama sebelumnya balik aja lagi nggak apa-apa. Keluarga juga bilang gitu. Cuman aku bilang enggak deh. Karena kan aku udah terjun juga. Sebenarnya udah setengah login sih itu ya, iya kan? ikut puasa Nah, juga makanya ya. teman-teman juga sering bilangnya gini, "Ih, asyhadu" gitu kalau misalnya. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum, Yi Agustina nih, Masya Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berkenan untuk sharing sama sahabat Rukun nih. BTW, manggilnya Kak atau Mbak nih? Boleh Kak, boleh Mbak. Oke, manggilnya Kak aja ya. Boleh. Lahir tahun berapa sih? 95, 95. anak milenial. Aku 94, merasa tua berarti ya. Jadi sahabat Rukun, KI Agustina ini merupakan seorang mu'alaf di tahun? Di tahun akhir 2021. Berarti Aku pokoknya ingat banget, aku mualaf itu tanggal 13 Desember lah, pokoknya bulan Desember. ntar lagi nih ya, Enif Enif, mu'alaf ya. benar. Berarti udah 2 tahun nih ya? Kalau tahun ini berarti 2 tahun. Oh, asli orang mana Kak? Aslinya aku Bali, Kintamani. Oh, ini merupakan seorang CEO nih, asik. Di apa tuh CEO-nya? Aku di PT Liliandara Kosmetika, jadi di bidang kosmetik. Oke, yang untuk mau tacap-tacap atau nyari lowongan kerja. Iya, boleh. Boleh sama KI ini. Nah, KI ini kan seorang mu'alaf 2 tahun nih. Memang secara perjalanan hidup kan sudah 20 tahunan sebagai non-muslim. Betul. Awal kenal Islam tuh gimana? Awal kenal Islam, sebenarnya lingkungan sih juga ya. Satu lingkungan. Terus kedua, apa namanya? Jadi mengalir aja gitu. Jadi kayak kepo gitu kan, aku anaknya kepoan ya. Muslim tuh kayak gimana segala macam gitu. Terus tiba-tiba kepengen aja waktu di acara HIPMI gitu segala macam kan aku di suatu organisasi HIPMI. Iya. Apa namanya tuh? Aku ngomong sama ketua aku bilang kayak, "Ih, kayaknya mau masuk muslim deh." Wah, waktu itu langsung disambut. Itu random aja tuh gimana? Random. Random banget aku masuk bilang kayak gitu tuh. Nggak, waktu masih kecil tuh mengenal Islam nggak? Maksudnya sekedar bersosialisasi dan sebagainya? Iya dong pastinya, karena kan aku lahir besar juga di Jakarta kan. Oke. Jadi apa namanya tuh, pelajaran agama juga di sekolah kan muslim. Cuman kan apa namanya tuh karena aku masih Hindu, jadi kita di sekolahin sama mama papaku tuh kayak ada sekolah minggu di pura. Oh, jadi di sekolah dasar, sekolah mainnya tuh tetap belajar Islam, tapi Sabtu Minggunya belajar di agamanya KIY Iya, jadi gitu. beberapa kali tahu lah tentang muslim seperti apa. Karena Nah, sudut pandangnya gimana tentang Islam? Islam. Waktu itu kayak ribet ya, kayak segala macam kan karena ngelihatnya tuh sholatnya juga harus ada waktu-waktunya kan. Oke. Tapi setelah ngejalanin tuh ya so far malah menurut aku ya dalam hidup itu kan emang kita harus ada aturannya kan. Gitu. Jadi kayak menurut aku emang gimana ya, muslim tuh menurut aku nggak seribet yang aku pikir kok. Tapi dulu ngomongnya ribet kan? Iya, dulunya ribet. Pas aku ngejalanin, pas aku masuk ternyata nggak seribet itu. Nah, okay. Malah aku lihat itu waktu aku bisa melihat dapat sudut pandang seperti itu tuh pas aku umroh sih. Oh, udah umroh? Udah. Nah, nanti kita ceritain. Ini masih masa lalu nih, masa muda nih. Artinya waktu itu ngeliat Islam sekedar ribet aja. Tapi kepikiran nggak untuk tertarik nih masalah keyakinan? Nggak sama sekali. Bahkan aku tuh masih kepengen kayak misalnya punya pasangan tuh yang seagama sama aku. Kita kan pasti nggak pengen peri cintaku kan? Iya. Nggak pengen peri cintaku kan, tapi ya udah aku tetap nggak ada kepikiran untuk masuk muslim sama sekali. Karena waktu itu kan triggernya kan ada ikut di lingkungan HIPMI, mungkin ada masalah kegiatan-kegiatan keislaman segala. Apa yang paling dilihat untuk menjadi ketertarikan? Oh, Islam begini ya gitu. Islam tuh kayak gini loh Mas. Apa nih tuh? Bener-bener kayak saat aku lagi ngikutin kajian tuh bener-bener kayak dikasih tahu banget kayak tentang kehidupan kita tuh bener-bener kayak harus legowo, harus ikhlas kayak gitu loh. Relate nggak sama maksudnya? Relate banget. Pas saat itu gitu kan? Relate banget sih apa yang aku rasain. Dan makanya aku bilang faktor lingkungan tuh mempengaruhi banget. Nah, setelah kepo itu akhirnya belajar Islamnya dari mana? Dari orang terdekat pertama, terus kedua juga pas sebelum disyahadatin juga aku manggil guru ngaji. Oke, berarti udah memang mau niat login ya? Karena kan aku nggak mau
disahadatin tuh asal langsung sahadat aja, tapi aku pengen kayak belajar pakai bahasa Arabnya gitu loh. Udah tertarik belajar bahasa Arab? Jadi nggak, walaupun dibilang kayak, tenang aja pakai bahasa Latinnya aja segala macam, aku nggak mau. Kenapa? Nggak mau karena kalau misalnya kita udah berani login, kita jangan setengah-setengah masuk. Oke, Bener-bener pelajarin bener, Islam bener. itu seperti apa. Aku aja nyari tahu Nabi Muhammad tuh siapa segala macam. Berapa lama itu KI belajar mengetahui Nggak tentang lama kipu kok. Islam? Kayak berapa lama ya? Kayak mungkin tuh aku waktu itu nyetok pengen masuk Muslim tuh Oktober. Loginnya Desember. Lumayan ya, maksudnya nggak terlalu lama banget ya. Nah, ini tuh waktu ngeliat kajian segala yang paling relate tuh apa sih? Dari maksudnya kegiatan-kegiatan yang akhirnya masuk di hatinya. Yang itu aku bilang tentang keikhlasan. Ikhlas. Ikhlas apa nih? Ikhlas dalam hal segala apapun. Oke. Kayak mengikhlaskan, ada yang pergi pasti dia datang. Itu benar banget sih. Terus ada yang misalnya yang tadinya kita lihat orang ini baik-baik aja nih, ternyata pas di aku mualaf ini benar-benar kayak disaring semua sama Allah ini. Benar-benar disaring. Jadi benar kalau dibilang kita masuk Muslim katanya kan kayak seperti bayi baru lahir lagi. Iya, Ya udah benar-benar disaring lagi. Disaring, bahkan orang terdekat kita pun bisa diambil sama semuanya. Nah, Kita ditunjukin. ngomongin itu kan berarti kan ujiannya berat dong waktu pas mualaf segala macam ya kan, maksudnya Parah. berat banget kan. Nah, kenapa masih mau atau ngerasa aduh kok jadi mualaf kok malah begini ya gitu? Parah banget, Masya Allah banget. Itu, aduh aku sampai bilang jadi mualaf itu cobaannya tuh kayak Masya Allah nikmat. Kayak aduh. Nikmat nih cerita deh. Iya bener-bener kayak nggak dikasih nafas banget ya Allah. Sampai kayak ya Allah ini ada apa lagi, ada apa lagi, ada apa lagi. Cuman aku dari awal udah dikasih tahu. Siap jadi mualaf apa segala macam. Ujian itu akan lebih berat daripada muslim yang dari lahir. Kenapa mau? Udah Kayak tahu gitu. di depan udah dikasih tahu ini akan lebih berat loh ujiannya. Karena pandangan aku setiap kita mau di agama manapun kita pasti dapat ujian. Kalau nggak mau dapat ujian ya udah meninggal aja. Menarik sih quotes yang menarik banget nih. Iya kan? Iya. Jadi bukan masalah agamanya. agama yang kita masukin itu, tapi ya semua dalam Semua hal itu dalam pasti agama ada apapun ujian. kita pasti ada ujian. Kalau nggak mau ada ujian ya udah meninggal pun kita masih dipertanyakan mungkin di sana kan? Iya. Kayak gitu. Menarik. Nah, waktu mau mualaf itu akhirnya gimana? Apakah di masjid kah atau gimana? Enggak, aku dibuatin acara sih waktu itu. Dibuatin acara? Di Balai Sarwi ini itu. Gede dong. Ya kan waktu itu ketum aku tuh waktu itu juga masih menjabat jadi ketum HIPMI kan. Terus bendara PBNU. Jadi aku dibuatin acara sama PBNU waktu itu. Oh, Dibantu PBNU. yang mualafin aku tuh saksinya tuh waktu itu yang mimpin Ketua Said Akil, Masya terus Allah. habis itu Pak Ustadz Gus Miftah itu jadi Masya saksinya. Allah. Berarti spesial juga ya. Alhamdulillah. Makanya dibilang semuanya kayak, ya kamu tuh termasuk orang yang terpilih karena nggak semua orang login tuh kamu tuh benar-benar kayak orang-orang yang bagus juga nih. Aku kan belum tahu ya tadinya gimana segala macam gitu loh Mas. Ternyata oh iya masa sih gitu. Orang pas aku selesai jadi baru syahadat aja semua pada minta doa, aku bingung. Aku ngerasa kayak wah gue aja belum doain diri gue sendiri gitu. Iya, Karena minta doa. iya. Karena kan mereka aku baru login terus dibilang kayak bayi baru lahir kan langsung semua pada minta doa. Handphone aku nggak berhenti tahu pada minta doa. Ya, tapi didoain kan. Doain. Cuma aku bingung kayak kenapa gue jadi kayak dukun dadakan. Kayak gitu karena gue belum doain diri sendiri. Tahu-tahu login minta dititipin doa Betul. ya. Kocak. Nah, waktu setelah login menghadapi musibah, ujian, pernah nggak kepikir kayaknya, aduh, apa salah ya jalan saya gitu? Pernah, cuman aku mikir kayak dalam hidup tuh pasti kita dapat ujian kan yang aku bilang tadi itu. Jadi aku jalanin aja walaupun Sengedon apapun itu. sengadown apapun itu. Walaupun di dalam itu tuh padahal aku juga disaranin kayak kalau misalnya kembali lagi ke agama sebelumnya balik aja lagi gak apa-apa. Keluarga juga bilang gitu. Cuman aku bilang enggak deh. Karena kan aku udah terjun juga. Nah, pas masuk Islam kelihatan ibadahnya kan soal 5 waktu tuh. Iya benar. Puasa sebulan. Puasa nggak waktu itu? Puasa alhamdulillah. Langsung full? Aku full kan tuh aku baru pulang umroh. Masya Allah. Aku kan nyampein Indonya tuh langsung besoknya langsung Ramadan. Kaget nggak tuh puasa? Enggak. 30 hari loh. Karena kan sebelumnya aku pernah juga. Makanya aku sebelum masuk ke Muslim ini aku dulu pernah makanya aku bilang tuh kayak ada panggilan-panggilan gitu loh. Karena dulunya aku pernah ikut puasa juga, teman-teman aku ikut puasa aku ngikut. Puasa Islamnya? Islam waktu 30 bulan hari Iya. Ramadan. Itu lagi bareng kumpul sama teman-teman tuh serumah. Sehari atau
full. Sebulan? Kuat Karena aku emang itu? menghargai mereka semua Oke. kan. Tapi menghargai kan nggak harus ikut puasa juga Iya, kan? harusnya kayak gitu. Cuman aku nggak tahu kenapa aku pengen aja gitu. Kuat ya, alhamdulillah loh. Aku- Sebenarnya udah setengah login sih itu Iya ya, kan? ikut puasa Nah, juga makanya kan. teman-teman juga sering bilang kayak gini, "Ih, asadu" gitu kalau misalnya. Kayak gitu-gitu terus. Cuman aku kayak yang masih yang biasa-biasa aja, nggak ada kepikiran ke sana. Oke, 30 hari full itu. Betul, makanya kalau misalnya amazing sih. bilang aku masuk muslim karena siapa, nggak ada. Emang udah sebelumnya udah ada kayak bau-baunya gitu loh. Udah ada trialnya ya. Tapi buka puasanya maghrib kan? Maghrib. Terus baca-baca doa apa gitu ya? Sama kayak doa buka puasa, bismillah. Ikut juga, baca juga doanya. Wah, luar biasa sih. Ya gitu, 30 belajar. hari. Ikut, kan ada setiap itu kan, kalau nggak salah, setiap apa namanya, kamu buka puasa tuh ada nyanyian itu loh ya. Iya, baca doanya. Iya, di TV tuh kayak iklan-iklannya. Oke, Bener iya, nggak? iya, Jadi iya. kan Udah ada ikut. ininya kan. Betul. Menarik. Tapi teman-teman akhirnya nanggepinnya gimana pas kok kamu kan bukan belum login sama kita gitu kan? Enggak, karena mereka senang aja sih. Mana mereka selalu kayak, lu bentar lagi kayak muslim, bentar lagi muslim. Tapi lu sadar nggak sih Kak, kalau misalnya belum ada pahalanya nih gitu kan? Sadar banget. Kayak nggak kehitung malah kan. Cuma sadar banget, cuman kayak apa tuh, aku ngikutnya mikirnya kayak gini. Gimana sih anak yang sering satu barang atau Iya, ya, circle bareng ya. Circle FOMO gitu loh. FOMO-nya tuh luar biasa ya. Iya, FOMO gitu loh. Aneh banget. Terus sempat mau batal nggak saking maksudnya kan aus atau lapar? Waktu itu enggak sih. Karena kan nggak ada makanan juga di rumah itu. Jadi karena bareng-bareng. Karena emang waktu itu kan waktu aku ikut puasa itu kalau nggak salah itu waktu zaman lockdown. Oke. Jadi kalau misalnya kita buka ketahuan banget ya. Iya, makanya kita di satu kamar tuh kayak nonton. Jadi ketahuan kan. Berarti memang circle itu mempengaruhi banget. Circle itu mempengaruhi. Berapa persen sih mempengaruhi? 75% menurut aku. 75%. Oh iya, berarti kalau misalnya kita di lingkungan yang baik, Iya. insya Allah ya. Ibaratnya kita berteman sama penjual parfum, kita akan kecium wanginya. Nah, itu istilahnya Iya, benar kali ya. Bener. Oke. Jadi kalau misalnya aku dibilang kayak terlalu milih-milih circle apa segala macam, ya itu benar, itu buat diri aku sendiri. Karena aku udah ngerasain, aku anaknya FOMO. Jadi aku pinter-pinter diri aku. Iya sih, takutnya kalau FOMO circle-nya nggak bagus Betul kan. banget. Tapi pernah ada fase yang kayak gitu, ketemu circle yang Pernah. Oke. Dan aku tidak menyayangkan itu semua. Karena bagi aku, bahkan keluarga aku tahu juga. Karena bagi aku sesuatu yang datang buat aku tuh ngasih pelajaran. Nggak pernah ngasih, dan aku selalu bilang kayak jangan pernah salahin lingkungan aku yang salah atau kayak gimana. Tapi balik ke diri sendiri. Kenapa aku yang mau keikutan. Selalu ada hikmahnya lah ya, ambil positifnya. Ambil positifnya kayak gitu. BTW Kak, belajar bacaan sholat, belajar mungkin ngaji, itu gimana? Ada nggak yang paling sulit dan lucu versi yang lu bayangin ketika belajar? Aku pertama itu yang gitu loh, tahayud awal sama akhir. Oke. Cuman ternyata ternyata tadinya menurut aku sulit karena pas tahayud akhirnya kan panjang gitu kan. Ternyata tuh cuman pas cuma ditambahin aja. Iya, menambahkan dari yang awal dikit ya. aja kayak gitu. Kayak gitu terus abis itu aku suka juga sama ayat Al-Ikhlas. Dia tuh kayak aku bener-bener tertarik banget sama muslim itu, kenapa ya? Itu bener-bener diajarin ikhlasnya tuh seikhlas mungkin tau. Yang aku bilang, kembali lagi kita ternyata di ayatnya juga ada. Di ayatnya itu Al-Ikhlas, judulnya Al-Ikhlas, tapi sama sekali loh di situ tidak ditulis tentang ada kata ikhlas. Di situ aku ngambil pelajaran bahwa biasanya kita kalau ngasih sesuatu ke orang, terus kita berantem, lu yang nggak bersyukur udah gue bantu, itu berarti nggak ikhlas ternyata. Padahal gue udah ngebantu lu dengan ikhlas, lo kenapa kalau ikhlas? Ikhlas nggak memperhitungkan. Nggak memperhitungkan, di ayatnya sendiri pun nggak ada ngomong, nggak tertulis. Nah terus kalau umroh gimana? Umroh tuh kan maksudnya bacanya kan banyak, panjang gitu kan. Walaupun ya belum sempet sih, soalnya kalau misal dipanggil sama Allah ya. Nah waktu itu dapat kesempatan kan. Itu belajarnya gimana? Itu pun aku juga bener-bener manasik aja, aku nggak terlalu ngikutin. Aku pikir kayak manasik tuh, waktu itu kan aku masih kantor juga kan, ada manasik. Aku mau bilang ke mbaknya kayak gini, bisa nggak ya kalau misalnya ini diwakilin, aku pikir ngambil apa gitu kan. Kan ada Pak, disuruh ngambil sekalian koper gitu kan, kita kayak dikirim aja. Ternyata enggak Kak, ini tuh ada kayak dikasih tahu dulu untuk di sana-sana itu seperti apa. Terus aku pas datang tuh ya udah, aku mikirnya cuma dikasih tahu di sana tuh gini-gini. Biasa kan aku kan udah beberapa kali kayak kita misalnya liburan, pakai travel, pasti kan kita kayak dikasih tahu loh Mas, nanti gini, paling gitu doang kan. Ternyata enggak. Dikasih tahunya itu bener-bener, aku bener-bener di sana baru ngikutin. Apa yang dirasa ketika ngikutin di sana baru belajar, dapat kesempatan umroh bawa pula contekan gitu? aku. Aku bawa contekan, bawa kertas. Sampai apa tuh, di sana kan ada orang ubek gitu-gitu ya segala macam. Tuh nanya, apa ini kayak gitu. Terus aku bilang aku mualaf gitu. Terus sampai nenek-nenek yang pakai tongkat aja tuh nyium tanganku tau Mas.
Sampai minta didoain gitu. Doain saya gitu. Karena aku sotoy gitu loh anaknya, ke masjid sendiri, desek-desekan. Sampai aku megang Ka'bah tuh sendiri. Apa yang dirasa waktu itu? Oh, enggak. Aku bener-bener, kita bener-bener air mata tuh kayak ngalirnya tuh kayak nggak sadar gitu, kayak nggak nyangka. Yang padahal waktu aku tawaf sama saya, pandanganku tuh, kan aku lahir sebagai Hindu ya. Jadi di pandanganku tuh, mama papaku tuh bener-bener lagi gendong aku, yang lagi giniin aku segala macam, keluarga gitu. Apalagi kan aku potong gigi juga kan. Ada upacara-upacara agama. Di bayanganku tuh keluarga aja. Tapi aku tuh bener-bener gak nyangka, sekarang gue berdiri, sebelah gue nih Ka'bah gitu loh. Di depanku sekarang juga Ka'bah gitu. Aku bener-bener gak nyangka banget sih tuh. Emang mungkin, makanya aku jelasin ke keluarga aku, berani. Aku bilang mungkin emang ini jalanku. Kan kita gak ada yang tahu jalan takdir hidup seseorang kan. Bener-bener gak ada yang nyangka. Aku di situ baru tahu Mas, ternyata kalau misalnya kita mau punya uang sebanyak apapun, sehat atau sakit, kalau misalnya belum panggilan ya ada aja. Betul. Itu namanya Allah mencukupi yang terpanggil, walaupun pekerjaannya apapun, bukan memanggil yang cukup, bukan memanggil yang kaya-kaya baru nih, enggak begitu. Karena di Muslim ini tuh aku ngeliat Allah tuh di sana tuh banyak, aku tuh enggak, di sana bahkan aku nggak tahu dia tuh kaya atau miskin, kita nggak tahu. Semua aku lihat semua sama, orang pakaian kita semua sama. Kan, semua benar-benar sama. Nah di situ aku ngelihat kayak Muslim itu tidak pernah memberatkan seseorang untuk beribadah. Bahkan aku waktu itu satu kamar juga sama yang sampai ibunya tuh bilang kayak gini, saya tuh nggak pernah nyangka bisa ada di sini. Dia tuh orang yang biasa aja, maksudnya secara finansial gitu loh. Tapi dia bisa ada di dalam travel kita juga, yang which is di situ travel bagus, lumayan lah ya. Terus habis itu berarti aku mengambil hikmahnya, kalau kita mau beribadah tuh Allah tuh tidak pernah mikir itu tuh kaya atau miskin segala macam, sehat atau sakit, kayak gitu, nggak pernah memberatkan umatnya kan. Ya Allah, cukupin ya Allah. Dipanggil ya Allah. Siapa tahu sahabat rukun kalau mau bantuin, silakan gitu ya. Wah, menarik banget sih Kak. Nah, Kakak kan udah umroh nih, berarti sekali ya umroh ya? Umroh sekali. Ada rencana lagi? Ada, harusnya kemarin. Oh, harusnya kemarin tuh Oktober ini? Oktober kemarin berangkat. Kenapa nggak jadi? Cuman itu ada miss dikit lah pokoknya, sama salah satu travel gitu kan. Maksudnya masalah finansialnya kah, trouble apakah gitu? Trouble dari travelnya. Trouble dari travelnya? Iya. Oh, boleh ceritakan maksudnya sebagai mungkin sahabat rukun yang juga yang mau umroh juga, kok ada masalah trouble di travel itu gimana? Trouble di travelnya itu maksudnya dia kan waktu itu aku diajak sama teman juga kan untuk ikut. Ya udah aku ikut. Terus aku nggak ngerti kayak gimana, pokoknya tiba-tiba si pihak travelnya tiba-tiba ngubungin kayak nge-schedule, terus habis itu juga nge-cancel gitu kan. Cancel ngedadak gitu? Iya, terus habis itu nge-schedule-nya juga dadak. Which is kan dia harus konfirmasi ke kita juga. Iya. Bisa apa enggaknya jadwalnya gitu-gitu. Duitnya hilang? Hilang? Wow, itu berarti belum dipanggil. Belum dipanggil. Ya. Nah, aku ya? ngambil hikmahnya itu perbandingannya. Waktu pertama kali aku umroh, alhamdulillah semua lancar aja. Orang aku diajakin kayak, "Yuk kita umroh yuk gitu. Yuk umroh yuk gitu." Terus habis itu itu lancar semuanya. Bahkan aku tuh masih ke salah satu mall lah pokoknya. Itu aku belanja persiapannya. Aku tuh outfit yang aku pakai di umroh itu Mas, itu tuh aku nunjukin foto aja ke ibu-ibu itu. "Bu, saya mau baju ini," aku gitu. Kayak temen aku pakai cadar ini gitu. Jadi aku ada beli di sana. Oh, ternyata pas aku nyampe sana tuh itu outfit orang-orang Yaman itu loh. Sama kayak gitu. Jadi masuk outfitnya di situ. Orang diajarin pakai kerudung, orang nggak bisa juga. Ya wajar, masih belajar lah ya. Benar. Karena Islam juga belajar tuh nggak langsung ketiplek langsung jadi aku pas datang ke bandara aja mau berangkat, aku nggak pakai kerudung tuh. Oh iya, masih insecure nggak sih? Masih insecure sih, kagok kan. Karena di sana kan semua sama keluarga ya. Gue sendirian gitu kan, terus gue nggak pakai kerudung. Sampai temen gue bilang gini, "Ik, pakai kerudung lu, kenapa lo?" Emang enggak, kan belum nyampe situ. Tetap aja yang lain pakai kerudung lu diliatin aja gitu. Tapi itu menjadi insecure-nya Kakak hingga hari ini nggak? Enggak ya, misalnya aman ya, maksudnya nggak ada orang yang tiba-tiba mau intervensi atau gimana? Enggak, gitu. malah aku tuh kadang sering aku walaupun perjalanan jauh aku melakukan sholat juga sih, tayamun gitu. Terus habis itu malah aku yang ngasih tahu ke temen-temenku kadang misalnya mau main apa segala macam, sholat dulu kayak gitu. Sholat sunnah juga? Tahajud ya. Malah rutin. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, malah aku nggak trauma ya, malah pada setiap aku tahajud itu aku selalu menemukan hal-hal yang membuat aku harus tahu, padahal aku nggak pengen tahu gitu loh. Apa contohnya? Misalnya aku dibohongin seseorang, tahu
Oh, dapat feeling nih ya? Feelingnya tuh lebih gede gitu loh Mas. Jadi kan aku sebenarnya anaknya kan anxiety disorder ya, jadi traumatiku juga besar banget kan. Oh gitu? Aku traumatiku tuh besar banget, tapi aku selalu bilang kenapa gue setiap habis melakukan tahajud gue selalu dikasih tahu sesuatu hal yang menyakitkan ya gitu. Tapi kamu kelihatan ini loh Kak, dari awal kita kenal ya, maksudnya lebih humble, ngobrol, terus bahasanya gimana ya? Ya enak aja lah gitu, kayak orang ekstrovert gitu loh, kayak nggak ada masalah gitu kan. Iya kan, kelihatannya. Iya. Padahal dalamnya bener-bener Parah, berat banget. nih. Kayak lo kertas itu bener-bener kayak coretan semua, kayak wah masalah mulu segala macam. Cuman aku selalu membuat kenapa kayak tadi Mas bisa berasumsi seperti itu, aku nggak pengen orang di sekitarku tuh merasakan apa yang aku rasain. Jadi kalau aku punya masalah, ya udah biar aku sendiri. Aku nggak pengen, karena kan kita vibes itu mempengaruhi, Mas. Iya sih. Kalau kita ketemu orang, kayak misalnya kita ketemu orang, ini orang kenapa sih kok cemberut mulu? Jadi kita juga bingung kan, gitu kan. Dan gak semua orang bisa merespon positif yang kita mau ya. Betul. Tapi kalau nge-share masalah itu akan lebih lega gitu kan. Sebagian orang mungkin bisa yang kayak gitu, tapi kalau menurut aku, kalau aku bahkan selalu bilang sama temen aku kayak, kalau lu punya masalah segala macam, jangan lu limpahin ke semua orang, karena nggak semua orang tuh bisa mengerti apa yang kita rasain. Iya sih. Jadi jatuhnya nanti ada yang bisa ngerasa terbebanin kayak, apaan sih nih orang kok vibe-nya negatif, gue malah ngerasa ketemu dia kayak ada aja berat masalah mulu kayak gitu-gitu. Sebenarnya relate sih, masalah kayak ibaratnya Allah itu menutupi semua aib Betul. kita gitu kan. Jadi sebaiknya kalau udah Allah tutupi jangan kita umbar-umbar gitu. Tapi ada sisi juga yang memang kalau perlu di-sharing perlu sih. Takutnya ada orang yang mendem dan gak kuat juga kan. Betul. Nah, Kak Gigi. Selamat datang di Rukun Podcast.